Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama saya akan memperkenalkan diri. Saya Insinyur R. Agung Efriul Hadi, MSc PhD, dosen program studi teknik mesin pada Fakultas Teknik Universitas Malayati, dengan nomor NIDN 0203027101. Saat ini saya mengajar mata kuliah proses produksi 2. Deskripsi singkat untuk mata kuliah ini adalah, mata kuliah ini berisi materi dan praktek yang untuk melatih mahasiswa dalam bidang keahlian operasi permesinan, antara lain operasi mesin bubut, operasi mesin fresh, operasi mesin scrap, yang harus dilakukan berdasarkan SOP dan keselamatan kerja. Mahasiswa nantinya akan dilatih untuk memahami, mengetahui, dan mempraktekkan alat-alat permesinan yang dimaksud. Kemudian, media pembelajaran, kita akan gunakan media papan tulis, kemudian mungkin nanti di lab dengan demo melihat alatnya. Kemudian, untuk asesmen penilaian, ada 5 poin ada 4 yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah dengan total bobot 100%, untuk kehadiran itu 15%, kemudian kuis, tugas atau pertemuan itu 10%, selanjutnya nilai tugas, UTS dan UAS, saya berikan bobot yang sama masing-masing 25%. Mungkin itu yang saya sampaikan di awal perkuliahan ini terkait dengan mata kuliah proses produksi 2. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan materi. Yang pertama, pada pertemuan pertama ini, saya akan sampaikan materi dengan judul proses permesinan non-konvensional. Perlu kita ketahui bahwa proses permesinan konvensional yang biasa disebut dengan permesinan non-tradisional, artinya bahwa ini proses permesinan ini menggunakan alat bantu, ya, alat bantu permesinan, bukan sederhana seperti kapak atau pisau dan sebagainya. Umumnya ini digunakan untuk pekerjaan persiapan material dasar suatu proses produksi. Ya, jadi material dasar dari proses produksi itu bukan bahan material atau raw material yang awal, ya, tetapi sudah setengah jadi. Ya, misalnya ketika kita ingin membentuk lingkaran, ya, pada pelat, nah itu kita menggunakan permesinan non-konvensional ini. Ya. Perbedaan dengan jenis proses pemesinan lain pada pola pemotongan, ya, antara benda kerja dengan pisau plat, ya, yang tidak terjadi kontak langsung. Jadi kalau Anda memotong plat besi dengan gunting, itu proses pemesinan tradisional karena kontaknya langsung. Tapi kalau Anda tidak melakukan kontak langsung antara material dengan pisaunya, pisau pemotongnya, inilah yang disebut dengan permesinan non-konvensional. Itu banyak caranya, dan kita saat ini menggunakan mesin yang disebut dengan upper-feed jet. Ya. Syarat-syarat proses permesinan non-konvensional itu pertama mempunyai rangka bodi yang kokoh dan kuat, ya, mempunyai unit penggerak, mempunyai unit pengendali, kemudian ada mekanisme pemegang benda kerjanya supaya tidak bergerak ketika dipotong, dan mempunyai kesatuan sistem yang aman. Artinya operasional mesin ini secara keseluruhan itu ada safety, ya, ada safety, dan itu dilakukan juga oleh yang menggerakkan juga harus mengikuti, ada SOP-nya, menggunakan seragam keamanan, ya, pakai sarung tangan, kemudian pakai gelas, kacamata, dan sebagainya. Contoh mesin non konvensional itu
ada abrasive jet machining, ini yang akan kita uraikan di pertemuan pertama ini. Kemudian ultrasonic machining, chemical machining, ini menggunakan chemical untuk proses pekerjaannya. Kemudian kalau dikaitkan dengan sumber daya listrik, maka akan ada yang disebut dengan electrochemical grinding, electrochemical machining, dan electro-discharge machining. Seperti yang saya sampaikan di awal, kita akan mulai dengan abrasive jet machining. Ya. Jadi di sini prinsip kerjanya, ya, partikel yang abrasif yang sifatnya bisa memotong disemburkan dengan kecepatan tinggi. Anda lihat ya di sini melalui nozzle. Ya. Nozzle itu untuk membuat kecepatannya dan tekanannya menjadi sangat kuat. Ya. Kecepatan nozzle itu antara 2 sampai 9,5 kg per centimeter. Ya. Umumnya 5. Ya. Anda bisa bayangkan ketika benda dibebani dengan berat 5 kg per centimeter. Ya. Sementara ketebalan bendanya mungkin sekitar 2 mm. Ya. Itu bisa terkoyak atau sobek enggak? Pasti bisa. Nah, nozzle ini akan menggerakkan dengan kecepatan itu. Ya. Kemudian partikel yang abrasif yang sifatnya merusak itu menggunakan pasir silika. Ya. Kemudian ada fluida pembawa udara, N2, gas, dan CO2. Apa yang dilakukan oleh AGM atau abrasive jet machining? Digunakan untuk cutting, ya. Kemudian grooving itu pembuatan celah, dan untuk finishing, yaitu penyelesaian penyempurnaan permukaan. Biasanya setelah ada proses penyambungan atau las, ya. Nah, itu digunakan pembersihan menggunakan abrasive jet machining. Ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses kerja AGM ini, pertama adalah partikel yang digunakan, bentuk, ukuran, komposisi, kemudian nozzle-nya itu semakin kecil, ya, dia akan semakin besar tekanannya, ya, dan daya ininya juga semakin kuat. Ya. Kemudian fluida, ya, pembawa partikel abrasifnya itu tidak beracun dan mudah dioperasikan, itu secara teknisnya. Ya. Dan ini biasanya juga harganya murah, ya, mempunyai nilai ekonomis. Ada kelebihan dan kekurangan ketika kita memotong menggunakan abrasive jet machining. Ya. Kekurangannya dulu nih, kita sampaikan bahwa rendahnya kecepatan pemakanan itu menyebabkan kadang-kadang partikel atau abrasif partikel itu melekat pada benda kerja, ya, atau juga bisa pada nozzle, ya. Kemudian tadi tekanannya itu antara 2 sampai 9,5 kg per centimeter. Ya, ini juga nilai potongnya terbatas hanya pada bahan-bahan yang mudah sebenarnya mudah getas, ya, atau mudah dirusak. Tetapi diperlukan pemotongan yang rapi. Nah, gitu. Jadi bedanya di situ. Kalau bendanya terlalu tebal juga nggak akan bisa dengan ini. Ya, kemudian memungkinkan terjadi penempelan atau sticking, maka akurasinya rendah. Jadi ketika titik nozzle itu terlalu dekat dengan benda kerja, akan terjadi sticking di situ, sehingga akurasinya menjadi rendah, ya, bisa belok-belok ke kiri ke kanan, ya. Kemudian karena komponen utama nozzle ini yang menjadi komponen yang mengatur, ya, arah pemotongan dan kecepatan pemotongan, ya, itu biasanya cepat halus, ya. Kemudian pekerjaan ini juga menimbulkan nosing suara, ya. Jadi maaf, ya, menimbulkan polusi suara dan debu. Sementara kelebihannya bisa kita lihat di sini, memiliki kemampuan meraut bahan getas, ya.
Jadi artinya dia AJM ini memiliki kemampuan untuk memotong bahan yang getas, artinya memotong dengan rapi. Ya. Kemudian tipis dan daerahnya sulit, karena memang bisa diarahkan. Kemudian menghasilkan sedikit panas, ya, karena memang harus diberikan liquid, cairan. Ya. Kemudian surface damage turun, artinya kerusakan di permukaan benda kerja itu juga relatif tidak banyak. Ya. Kemudian rempahan material atau material removal rate-nya juga bagus sedikit. Nah, sementara alat ini juga memiliki nilai investasi yang rendah dan mengkonsumsi daya listrik juga rendah. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Tapi sebelumnya, saya ingin memaparkan layout dari AJM ini, ya. Dan ini jadi tugas bagi Anda, ya. Sebelum kita lanjut pertemuan ke depan, Anda harus bisa mampu menjelaskan fungsi dari masing-masing bagian ini. Jadi prinsip kerja minggu depan kita akan menjelaskan prinsip kerja dari AJM ini. Mungkin kita juga akan lihat prakteknya, tapi sebelum itu saya akan meminta Anda untuk mencari tahu, ya, fungsi dari masing-masing komponen AJM. Ya. Dan demikian mungkin yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Sampai ketemu minggu depan. Namun saya juga ingatkan Anda harus bisa mengetahui, ya, fungsi dari masing-masing komponen pada abrasif jet machining. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.